teman saya Alnur Fionita akan menjelaskan salah satu materi dari kelas 10 SMA maupun SMK yang bertajuk Sayang, Hormat, dan Patuh kepada Orang Tua dan Guru. Kenapa kami mengambil hal tersebut? Karena materi tersebut adalah materi yang sangat penting untuk diaplikasikan untuk kita semua, terutama untuk siswa dan siswi sekolah SMA maupun SMK yang sejak dini harus diterapkan ilmu tersebut. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai sayang, hormat, dan patuh kepada orang tua. Yang pertama yaitu makna kedua orang tua. Menurut teman-teman, apa definisi dari kedua orang tua itu? Nah, pasti teman-teman semua mempunyai definisi masing-masing ya. Dan ada definisi teman-teman yang menyatakan bahwasanya orang tua itu adalah superhero. Dan ada juga yang menyatakan bahwasanya kedua orang tua itu adalah is my everything atau segalanya bagi hidup teman-teman semua. Nah, tetapi menurut definisi kami berdua, kedua orang tua itu bermakna orang yang paling berjasa di dalam hidup kita. Kenapa dinamakan dengan berjasa? Karena sekecil apapun yang dilakukan oleh kedua orang tua itu melahirkan nilai yang sangat besar. Dan kita bisa hidup di dunia ini, bisa bernafas lega, bisa sekolah, bisa menikmati hal-hal yang enak itu berkat siapa? Berkat orang tua yang mendidik kita dan membiayai kita dari awal lahir hingga kita dewasa. Berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, mengasihi, menghormati, mendoakan, taat, dan patuh terhadap apa yang mereka perintahkan, termasuk merupakan hal-hal yang merupakan kewajiban kita sebagai anak terhadap kedua orang tua. Nah, istilah tersebut di dalam Islam disebutkan dengan kalimat birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kita diperuntukkan untuk taat kepada kedua orang tua selama orang tua itu tidak menyuruh kita kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Misalkan orang tua menyuruh kita kepada kemusyrikan dan kemaksiatan, maka hal tersebut wajib tidak dapat dipatuhi apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua. Kenapa? Karena hal tersebut bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut juga dikisahkan oleh Luqman yang dinukilkan di dalam Al-Qur'an, Quran surat Luqman ayat 15, yang artinya yaitu, dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka aku akan beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Baik, itu semua merupakan definisi dari makna kepada kedua orang tua. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama yaitu penghapus dosa besar. Kenapa? Keutamaan yang pertama yaitu penghapus dosa besar, karena ada satu riwayat dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW, lalu ia bertanya kepada Rasul, saya mempunyai dosa besar. Maka Rasulullah bertanya, apakah kamu masih mempunyai kedua orang tua? Maka laki-laki itu menjawab, tidak. Rasulullah bertanya kembali, apakah kamu masih mempunyai saudara? Laki-laki itu menjawab, ya, saya punya. Rasulullah menjawab kembali, maka lakukanlah dan berbuat baiklah kepada saudaramu. Nah, yang kedua yaitu dipanjangkan usia dan dilimpahkan rezeki. Kenapa dipanjangkan usia dan dilimpahkan rezeki? Karena seseorang bila berbakti kepada kedua orang tua, maka usianya akan bertambah panjang dan berkah, dan juga rezekinya akan semakin bertambah. Nah, yang ketiga yaitu akan mendapatkan bakti yang sama dari anak keturunan. Nah, hal tersebut menurut saya dinamakan dengan ngaji rasa. Kenapa ngaji rasa? Karena kalau misalkan kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain pun akan berbuat baik kepada kita. Begitupun dengan hal tersebut yang dikaitkan dengan kedua orang tua. Nah, keutamaan yang terakhir yaitu dimasukkan ke dalam surga. Nah, ada satu riwayat yang menyatakan bahwasanya apabila kamu ingin dibukakan pintu surga, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Apabila kamu tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka tertutuplah pintu surga.
Nah, itu yang saya bisa sampaikan dan saya bisa jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Pembahasan yang kedua akan dipaparkan oleh teman saya, Alnur Fionita. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya hormat dan patuh kepada guru. Makna seorang guru adalah eh, orang yang memberikan eh, pengetahuan dan pendidikan akhlak terhadap murid-muridnya. Ia mengajari membaca, berhitung dan berpikir. Guru juga mengajarkan nilai moral dan nilai-nilai akhlak kepada murid-muridnya. Guru juga tidak memberikan pendidikan atau materi hanya di sekolah, tapi juga memberikan bimbingan di luar sekolah. Setiap guru pasti akan mengajarkan kebaikan-kebaikan yang mungkin tidak dapat didapatkan oleh seorang murid dari orang tuanya di rumah. Karena guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Tanpa bimbingan seorang guru, kita tidak dapat membedakan mana yang nyata, mana yang tidak nyata, dan mana yang baik dan mana yang tidak baik atau buruk. Jasa seorang guru dalam mendidik dan mencerdaskan anak bangsa tidak mungkin dapat diukur dengan materi. Berkat jasa gurulah kita menjadi pelajar, pendidik, dan cerdas. Dalam ajaran Islam, guru atau ulama adalah orang yang mempunyai pengetahuan luas dibanding dengan orang lain. Guru merupakan pewaris para nabi dalam menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fatir ayat 28 yang artinya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanya para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Baik, selanjutnya adab murid kepada guru. Sebagaimana seorang anak memperlakukan orang tuanya, begitu pula lah sikap yang ditunjukkan oleh murid terhadap gurunya. Karena jasa yang sangat besar terhadap muridnya, sudah selayaknya seorang guru diperlakukan selayak orang tua kandungnya. Beberapa adab seorang murid kepada gurunya, di antara lain: 1. Hendaklah merendahkan diri di hadapan guru, tidak keluar dari meja atau kelas tanpa seizin guru yang sedang memberikan materi di kelas. Yang kedua, hendaklah memandang guru dengan rasa takzim atau hormat, dengan meyakini bahwa guru itu memiliki kelebihan. Yang ketiga, hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan, tenang, dan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Yang keempat, hendaklah tidak berjalan, duduk, atau memulai perkataan sebelum meminta izin kepada guru yang sedang mengajar di kelas. Yang kelima, patuh terhadap perkataan dan perintahnya, tidak melawan, tidak membantah apa yang diucapkan oleh guru yang sedang mengajar di dalam kelas. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada guru di antara lain: 1. Mengucapkan salam dan mencium tangan guru jika bertemu dimanapun saja. Kedua, mendengarkan pelajaran yang sedang diberikan dengan rasa penuh hormat dan penuh seksama. Ketiga, jujur dan terbuka dalam berbicara kepada guru. Keempat, mengamalkan ilmunya dan membagikannya kepada orang lain. Kelima, tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru. Keenam, murid harus mengikuti sifat guru yang dikenal dengan akhlak baik, ilmu tinggi, dan berwibawa dan sopan santun. Ketujuh, murid harus mengagungkan dan meyakini kemampuan yang dimiliki oleh guru. Orang yang berhasil hingga menjadi ilmuwan besar sama sekali tidak boleh berhenti menghormati guru. Selanjutnya, poin yang ke-8, bersikap sabar terhadap perlakuan atau sikap buruk guru.
seorang murid hendaknya berusaha untuk memaafkan perlakuan kasar atau perlakuan yang kurang enak guru terhadap muridnya. Hendaknya seorang murid mendoakan keselamatan guru. Kesembilan, menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru. Melalui itulah ia mengetahui apa yang harus dilakukan dan dihindari. Yang kesepuluh, sopan ketika berhadapan dengan guru. Misalnya, duduk dengan tawadu, tenang, diam, posisi duduk sedapat mungkin berhadap-hadapan dengan guru. Menyimak perkataan guru sehingga tidak membuat guru mengulangi perkataannya lagi. Yang terakhir, tidak dibenarkan berpaling atau menoleh tanpa keperluan jelas, terutama saat guru berbicara dengan muridnya atau dengan kita. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dengan rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.